Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana anak-anakku semua? Sehat semua hari ini? Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini yang diberikan ke saya untuk menyampaikan materi IPA kelas 9 partner dengan Pak Kristianto. Yang pertama yang akan kita lihat yaitu yang ditunjuk tadi angka 1 tadi. Ini angka 1 ini adalah bagian penampungan urin. Nomor 2 ureter untuk mengeluarkan air seni. Ketiga seminal vesicle. Ini untuk menjaga sel kelamin kita supaya tetap hidup dengan asupan makanan yang cukup. Kemudian yang keempat yaitu saluran pengeluaran sel kelamin pada laki-laki. Kelima yaitu rektum. Keenam yaitu kelenjar prostat, mengatur sel laki-laki. Untuk keluarnya itu harus dijaga suhunya supaya tidak mati di dalam perjalanan keluar tubuh. Berikutnya yang ketujuh, kurang jelas ini gambarnya. Yang kedelapan anus, yaitu tempat keluarnya pup. Yang kesembilan saluran different, yaitu untuk menghubungkan sel sperma yang dihasilkan ditampung di seminalis vesicle. Epididymis yaitu penampungan sementara sel kelamin yang diproduksi oleh testis. 11 tempat reproduksinya sel kelamin. Jadi pada laki-laki tumbuh kembangnya sel kelamin yaitu berada di dalam testis. Rektum yaitu pembungkus dari testis yang berada di luar, tetapi itu sebenarnya di dalam tubuh kita. Untuk selanjutnya, proses pembentukan dari sel kelamin jantan di dalam tubulus seminiferus seperti pembuluh, karena panjang sekali maka dia akan melingkar-lingkar di dalam testis tersebut. Hasilnya nanti akan disimpan di epididymis, dikasih makan sampai dia dewasa, kemudian sudah siap untuk dikirim melalui vas different, saluran menuju ke seminal vesicle. Tubulus seminiferus keberadaannya, ini tadi testis. Kalau testis tadi dipotong seperti ini, tubulus seminiferus itu panjang sekali. Nah, dari potong melintang ini masih dipotong lagi, bentuknya seperti ini. Untuk pembentukan sel gamet laki-laki atau spermatogenesis itu dimulai dari spermatogonium. Ini dari atas ke bawah. Ini pembelahannya secara meiosis. Tadi masih ingat, pembelahan meiosis akan dihasilkan 4 sel anakan. Untuk spermatogenium ini kromosomnya masih 2N. Tetapi untuk spermatozoa kromosomnya adalah N atau separuh dari spermatogonium. Peristiwa pembentukan sperma pada laki-laki ini dikenal dengan istilah spermatogenesis. Nah, sekarang kita lanjut pada organ reproduksi wanita. Ini bagian mulai dari dalam ovarium, kemudian oviduct, ujungnya terdapat endometrium bagian dalam, kemudian uterus, kemudian cervix, kemudian yang paling luar yaitu adalah vagina. Nah, untuk spermatogenesis tadi diawali pada saat laki-laki sudah akil balik. Tetapi pada oogenesis ini berbeda, anak-anak, perlu kalian ketahui, di mana oogenesis dimulai sejak kita berada di dalam kandungan. Pada proses oogonium yang masih kromosomnya 2N, itu kita masih di dalam perut ibu. Menjelang lahir sudah sampai pada proses oosit primer. Itu kita sudah melakukan pembelahan meiosis tahap 1. Di mana meiosis tahap 1 tadi tahapannya apa saja? Profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis pada tahapan yang kedua, di mana tahapannya juga diulang lagi, mulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Perlu diketahui bedanya lagi,
pada spermatogenesis tadi dihasilkan 4 sel kelamin yang hidup semua. Tetapi kalau pada oogenesis akan dihasilkan 1 sel yang hidup. Kenapa kok nggak 4? Karena yang ketiga sel polar atau mati, tidak bisa berkembang. Jadi nanti kalau kita dalam keadaan subur, yang siap dibuahi oleh sel-sel sperma hanya 1 ovum. Kalau toh tidak dibuahi, nanti akan hancur yang kita kenal dengan istilah menstruasi. Oke, selanjutnya bagaimana dari 1 sel telur tadi terjadi pembuahan atau yang dikenal dengan fertilisasi. Apabila ovum tadi lepas dari ovarium bertemu dengan sperma, maka dia akan terjadi pembuahan. Nah, pembuahan tersebut yang jelas sel telur tadi mempunyai separuh kromosom dari induknya, kemudian sperma juga mempunyai kromosom separuh dari induknya. Pada saat terjadi fertilisasi akan bergabung. Nah, mulai dari fertilisasi tersebut mulai terjadi pembelahan secara mitosis lagi. Dia akan berkembang dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan tumbuh berkembang dia akan menempel pada endometrium yang terdapat di uterus. Ini 1 sel telur diperebutkan oleh ribuan sel sperma yang ada pada oviduct. Hanya 1 saja yang berhasil menembus dinding ovum. Bagaimana kalau terjadi 2 sel sperma? Maka akan terjadi istilahnya kembar, baik itu kembar siam, kembar yang lainnya. Tapi yang kita bahas di sini adalah yang normal saja. Hanya 1 sel sperma yang berhasil menembus pada dinding ovum. Oke, bagaimana kalau tidak terjadi pembuahan pada oviduct? Kalau tidak terjadi pada pembuahan ovum di oviduct, maka yang terjadi adalah menstruasi. Nah, ini tahapan dari menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan akan melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya apabila tidak terjadi fertilisasi. Pada umumnya siklus menstruasi hanya berlangsung selama 28 hari. Pak, saya lebih dari 30 hari. Tolong segera lapor ke orang tua, Pak atau Ibu, saya gini. Nah, itu kemungkinan banyak karena pikiran. Ya, banyak kita stres, itu juga akan mempengaruhi lambat datangnya menstruasi dan sebagainya. Silahkan yang jelas yang berkaitan itu kalau normalnya 28 hari. Kalau lebih atau kurang silahkan konsultasi dengan orang tua, nggak usah malu-malu. Karena itu demi kesehatanmu, demi masa depan juga. Oke, baru masuk yang ketiga, yaitu masalah kesehatan organ reproduksi manusia. Banyak sekali, ini biasanya lebih banyak pada wanita dibandingkan yang laki-laki. Meskipun tidak mungkin juga laki-laki juga terserang. Nah, yang pertama adalah keputihan. Kalau pada keputihan ini biasanya pada wanita. Kemudian yang kedua, gonore, kencing nanah. Nanti silahkan dibaca keterangannya pada slide yang ada di Google Classroom. Kemudian yang ketiga, sifilis. Maaf saya nulisnya harusnya ini 3 bukan 2. Jadi silahkan dibaca penyebabnya apa, kemudian cara mencegahnya apa, dan sebagainya. Kemudian yang AIDS. Nah, yang keempat AIDS. Di sini ada AIDS yang merusak sistem kekebalan tubuh disebabkan oleh virus.
Kemudian cara pencegahannya saya kira sudah kita kenal. Kemudian herpes, kemudian prostatis, dan epididymitis. Dan yang baru saja ya, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti untuk keterangan lebih jelasnya silahkan dilihat di Google Classroom, ada PPT-nya juga di sana kalau ingin mengulang penjelasan tersebut. Kemudian upaya yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Mari anak-anak, kita harus sadar diri, nggak usah nunggu perintah orang tua mandi, udah selesai, langsung saja kita kalau sudah harus menjaga organ tersebut, kita harus menjaga kebersihan. Pertama, untuk yang wanita, mengganti pembalut sesering mungkin saat menstruasi setiap 2 atau 3 jam. Menghindari penggunaan pembersih kewanitaan yang secara terus-menerus. Nah, ini ternyata juga kita dilarang yang secara terus-terusan. Kemudian pada laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Nah, ini jangan terlalu sering mandi menggunakan air panas untuk laki-laki. Kemudian melindungi testis selama beraktivitas. Nah, testis meskipun itu dianggap di dalam tubuh, tapi keberadaannya berada di luar, yaitu diselimuti oleh rektum tadi. Kemudian yang ketiga, menghindari minuman beralkohol dan merokok. Tolong dengan pembelajaran ini saya harap kalian bisa menjaga diri, menjaga kehormatan, karena ini berkaitan dengan masa depan kalian. Kalau ada gangguan, segera konsultasi ke orang tua. Kira itu saja. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan chatting sebelum materi diakhiri.